siang hari ini kami pertama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, mohon maaf apabila Ibu Kepala Desa seharusnya hadir di tengah-tengah kita, tetapi beliau ada kegiatan lain yang mungkin dalam perjalanan pulang beliau beranggapan bisa keburu jam segini nyampe desa, tapi tadi konfirmasi bahwa masih dalam perjalanan, sedang kondangan ke mantan camat Jayanti Pak Inton di Pandeglang. Jadi mungkin nanti sambil berjalan kita membahas tentang persiapan STQ yang ada di Desa Jayanti. Alhamdulillah tahun ini pemerintah Desa Jayanti melaksanakan STQ tingkat desa, yang ini berkat dorongan para guru-guru supaya dalam kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang agamis dan memotivasi anak-anak kita dalam hal mengenal baca tulis Al-Quran. Jadi berkat daripada dorongan para tokoh tahun ini dan dorongan daripada pemerintah kabupaten juga, tahun ini Desa Jayanti melaksanakan STQ. Jadi kepada para guru sekalian, kami mohon untuk dapat mensupport serta mendukung dalam rangka pelaksanaan STQ tingkat desa di Desa Jayanti. Jadi rencananya kita sudah merapat beberapa kali, sudah dibentuk juga panitia STQ yang ketuanya adalah Ustadz Koma dan wakil daripada Ustadz Koma Ustadz Ari untuk menyusun dan merencanakan kegiatan STQ di Desa Jayanti yang sampai dengan saat ini yaitu sudah tahap adalah penentuan para juri, dan rencananya hari ini akan ada sedikit ada masukan daripada LPTQ terkait prosedur apa saja teknis dalam rangka nanti dalam penjurian di STQ tingkat desa. Selain daripada STQ tingkat desa, kita juga menghadapi MTQ tingkat kecamatan yang waktunya itu tidak terlalu lama. Jadi STQ tingkat desa tanggal 25, di kecamatannya itu tanggal 29. Jadi ada waktu jeda 3 hari untuk menseleksi siapa-siapa saja yang akan nantinya dikirim ke tingkat kecamatan. Jadi kami selain daripada nanti kita mengadakan lomba tingkat desa, hitung-hitung sebagai delegasi, calon delegasi yang akan kita kirimkan untuk perwakilan Desa Jayanti mengikuti MTQ tingkat kecamatan. Jadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini supaya Desa Jayanti, target kita tahun ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Mungkin itu terkait dengan hal-hal lain teknis dan materi yang akan disampaikan mengenai penjurian dan sebagainya, sambil kita berdiskusi tentang yang akan dilombakan di tingkat kecamatan atau tingkat desa. Apakah nanti sama materinya, apa babnya sama atau kitabnya sama terkait dengan Qiraatul Kutub, atau apakah nanti berbeda, tergantung nanti para
guru sekalian sambil memberikan masukan kepada kami selaku panitia dan pemerintah desa untuk pelaksanaan STQ tingkat desa. Demikian mungkin hal lain nanti kita sambil diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Iman selaku Sekretaris Desa ataupun yang mewakili kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para masyaikh, wabil khusus guru-guru kita semua yang hadir, alhamdulillah, dalam rangka sosialisasi atau pembinaan Dewan Hakim yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kecamatan Jayanti, Bapak Ustadz Muiz. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat bertangkaikan salam al-makrunah bita'lim, semoga selalu kita sanjungkan kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para masyaikh alladzi lam yudhkar ismuhu ta'liman wa takriman lahum. Mengingat waktu memang sudah mepet sekali ya Pak, dan kita di sini diberikan waktu 1 minggu untuk target deadline, mengejar supaya bagaimana acara seleksi tilawatil Quran di Desa Jayanti ini bisa berjalan dengan maksimal. Tentunya dengan kapasitas yang ada, kami sebagai panitia yang bergerak di sini telah menginventarisir beberapa kendala yang memang kami juga sekarang di sini sedikitnya ingin membuka secara transparan bahwa memang kepanitiaan di STQ ini sebetulnya untuk yang bergerak itu hanya ketua mungkin dan saya. Administrasi dibantu oleh perangkat desa TCC, alhamdulillah. Sehingga kemarin ada beberapa miskomunikasi, terutama dalam soal progres perekrutan peserta. Dan ini sekarang kita kalau di persen peserta itu kurang lebih sudah 50-50, 50% di grup itu. Untuk laporan peserta yang mana memang secara perlombaan yang paling berat itu di tingkat MKK, Musabakoh Qiraatul Kutub. Berat kenapa? Yang pertama dari SDM, karena memang beberapa dari RT dan RW belum secara signifikan mendaftarkan pesertanya ke panitia gitu. Hanya ada beberapa orang saja. Terakhir saya lihat di grup itu yang paling banyak mungkin ibu-ibu daftar qasidah ya. Karena memang ini saya juga kemarin sempat sebenarnya mohon izin Pak Ketua. Sebenarnya kemarin saya sempat berdiskusi dengan Bu Lurah, apakah ini kita ingin euforia atau kemeriahan saja, ataukah memang ini berjenjang? Kalau misalnya kita ingin berjenjang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti juknisnya. Misalnya Qiraatul Kutub, katakanlah di tingkat dewasa itu tafsir Munir, di tingkat usta atau remaja itu Nihayatul Zain, dan di tingkat dasar atau anak-anak itu Kasifatus saja. Dan ini saya lihat progres pendaftaran pesertanya belum maksimal gitu. Entah mungkin kendala di lapangan, wah ini kitabnya lumayan galau deh, rada
rada hese gitu. Karena mohon maaf Pak, saya waktu itu pernah mewakili Desa Jayanti yang kemudian alhamdulillah dapat di kecamatan. Itu saya lihat peserta Qiraatil Kutub tingkat dewasa yang kitabnya Tafsir Munir cuma ada 4 orang, 5 orang. Juara 1, juara 2, juara 3 itu untung-untungan saja kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena melihat mungkin kitabnya ini gitu. Nah, ketika di kabupaten mungkin banyak karena kita sudah lewat seleksi itu kan. Sekarang di desa saya lihat progresnya ini untuk yang daftar Qiraatul Kutub tingkat dewasa belum ada. Nah, sementara Dewan Hakim mungkin nanti kita kejar deadline di tanggal 25 kita sudah mulai pelaksanaan, tetapi saya juga ingin berdiskusi lagi bersama Dewan Hakim, terutama di sini MKK Qiraatul Kutub, apakah memang untuk kitab ini tetap gitu tuh, mumpung ada peketua nih, tetap memakai kitab Tafsir Munir, Nihayatul Zain dan Kasifatus saja, ataukah memang mungkin nanti akan dikonversi ke kitab yang lebih apa gitu, maksudnya lebih inilah gitu ya, lebih populer gitu, seperti kalau tingkat dasarnya katakanlah Safinatun Najah atau Fikih Ubudiyah ya, atau tingkat apa namanya Wustonya Fathul Qorib gitu, dan tingkat dewasanya bukan Tafsir Munir, atau bagaimana? Nanti saya ingin masukan dan saran dari para masyayikh, terutama nanti ketua Pak Ketua mohon ditanggapi ini, karena memang untuk progres pesertanya dari 100% mungkin cuma 10% ini, belum ada hilal-hilal yang mau daftar gitu yang muncul gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa memang kemarin ketika saya ada di sini bersama Kecici merekap data, Bulurah baru menyampaikan bahwa MFQ Musabaqah Fahmil Quran dan apa namanya itu MSQ Musabaqah Syarhil Quran itu ditiadakan. Dan saya kenapa Bu? Ya karena mungkin waktunya yang deadline itu ya, dan beberapa kendala yang lain gitu. Tetapi pas waktu siang itu ada ibu-ibu dari RT berapa teh? RT 21 yang bawa peserta MSQ Syarhil dan Fahmil. Waduh, kata saya ini kayaknya sosialisasinya yang kurang gitu. Maka sebenarnya saya juga berharap kemarin bahwa bukan hanya di pembinaan bukan hanya Dewan Hakim yang hadir di pembinaan ini, tetapi juga sosialisasi RT RW juga hadir di sini gitu, supaya tahu bagaimana nanti progres ke depan, karena kita waktu tinggal 1 minggu lagi gitu. Nah, itu mungkin kendala-kendala dari progres perekrutan siswa, perekrutan peserta, dan saya berharap kepada para masyayikh bagaimana nanti supaya MTQ ini walaupun ala kadarnya bisa berjalan dengan maksimal itu. Mungkin selanjutnya materi-materi tentang pembinaan atau sosialisasi Dewan Hakim akan disampaikan oleh Bapak Ketua LPTQ Kecamatan Jayanti, Bapak Husain. Dari saya itu saja. Sebelum mengakhiri, ini di sini ada beberapa apa namanya standar penilaian juri. Pak Ketua izin ini mungkin masukan juga dari Bapak Kiai Haji Mansuro yang kemarin ditelepon sama ketua. Beliau memberikan kriteria beberapa, memang karena beliau juga menjadi salah satu seperti Abi Kiai Haji Nur Hasan, juga beliau menjadi salah satu Dewan Hakim di tingkat kecamatan. Nah, ini dari mana Tilawah dan dari MKK. Kebetulan MKK kemarin saya sebagai tim koordinator rekapitulasi nilai, jadi sedikitnya tahu gitu beberapa yang memang kriteria yang harus dicantumkan di form penilaian. Cuma nanti mungkin ada beberapa yang disampaikan versi terbaru atau dari Bapak Ketua nanti.
Dan ini dari tilawah itu kemarin yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mansuro ke ketua, tajwid, lagu, dan masoha itu. Untuk qiraatul kutub, nahwu sorot, kira-kiranya makhrajul huruf dan terjemah, dan wajib di terjemah ini menggunakan terjemah bahasa Indonesia gitu. Ataupun mungkin nanti kita di sini akan diskusikan bagaimana caranya, kalaupun memang kalau bahasa Indonesia dirasa kesulitan atau gimana lah nanti gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua STQ tingkat desa, kepada Bapak Usadari yang telah memberikan sambutan. Jih, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Jayati, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdes Iman Khana, yang saya hormati Ketua MTQ Kecamatan Pak Muiz, alhamdulillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ketua STQ Desa Jayanti Bapak Ustadz Komar, ataupun yang mewakili yang terhormat para guru, para kiai, yang alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul ataupun bermusyawarah dalam acara pembahasan STQ. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, patut kepada keluarganya, sahabatnya, umumnya kepada kita semua salam hormatnya. Untuk susunan acara, mungkin ada beberapa acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala desa ataupun yang mewakili, yang ketiga penyampaian materi dari ketua LPTQ, yang keempat diskusi ataupun tanya jawab, yang kelima penutupan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua LPTQ Kecamatan Jayanti Bapak Muiz, yang kami hormati Ketua STQ, Ketua Panitia STQ Desa Jayanti atau yang mewakili Bapak Ustadz Ali, yang kami hormati para guru sekalian, para ustadz, para asatidz yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami selaku pemerintah Desa Jayanti. Dalam hal ini kami selaku pemerintah Desa Jayanti ingin melaksanakan dalam rangka persiapan seleksi tilawatil Quran tingkat Desa Jayanti. Tidak lupa juga para ustazah yang alhamdulillah telah hadir, Bapak Mi, Ibu Mi, sekalian para hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang kami hormati, dan mudah-mudahan para hadirin sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini selalu mendapatkan syafaatnya sampai yang akhir nanti. Hadirin sekalian, para guru, para ustadz, para guru sadayana anu teu disebat satu persatu, mudah-mudahan teu ngirangan rasa hormat serta adiksi pribados. Oke, anu sudah hormati Bapak atau Ibu Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Dayanti, yang saya hormati Ketua Panitia STQ Desa Dayanti, pengurus, serta yang saya hormati para kiai, para satib, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama ada bingung biasa ngomong urusan desa masa lancar, hari ini ada harapan para kiai berbeda gitu. Bapak Ibu sekalian, para satid, para kiai, punten di payung sudah ada ya. Kadang nama Pak Hasan, Pak Ustaz Dubek, Ustaz di payung gitu ya. Jadi yang mampu beda jabatan unggulnya. Sebetulnya tadi Ketua LPTG terpantas gitu ya. Namun ayat persyaratan guru bisa ngaji Quran bagus, bisa ngaji kitab kuning gitu ya. Jadi atau tidak masuk kriteria itu semua ya. Sebagian besar atau tahu siapa saya gitu ya. Ustadz biasanya sih itu. Cuman ayat pepatah bergaul itu mencerminkan kurang. Namun gabung aja tukang minyak sengit atau kebawa sengit nah ini yang tukang minyak tanah atau minyak tanah berhubung kalau kue ngaliwat yang Ustaz Dubek yang Ustaz Buje gitu ya. Jadi pelajaran Ustaz padahal mah sana sih itu. Jadi kalau kue di Dubek kan ngaliwat doang gitu. Jadi kalau pelajarannya juga Ustaz Dubek gitu. Atau Bu Haji Mansuruan zaman bidangan ya gerombok atau tadi sarua ngaliwat barang di kuburan buri. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau judulnya pembinaan Dewan Hakim sangat tidak tepat ya, atau tadi kembali atau saya menggunakan Maria atau imatos kaliber tingkat kabupaten provinsi ini ya selaku pembina di LPTQ. Cuman satu hal mungkin hari ini silaturahim. Yang kedua tadi saya mau sambutan unggul yang memaparkan terkait pembinaan Dewan Hakim nama atau di tilawan atau kayak Abah Haji Hasan itu nanti.
Selasa dilantik, hari Rabu dapat informasi dari LPTG Kabupaten bahwa masing-masing kecamatan di Kabupaten Tangerang harus akan melaksanakan MTQ. Range waktunya dari tanggal 25 November sampai 30 November. Jadi kurang lebih hanya 2 minggu persiapan kita nanti MTQ di tingkat kecamatan. Judulnya Mataru Bulat gitu ya, anggaran belum kelihatan ya. Tapi mau tidak mau harus berproses, harus berjalan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait STQ Desa Jayanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdes dan Ketua Panitia. Sedikit cerita, STQ tingkat desa memang hari tahun ini ada 3, Desa Jayanti, Dander, dan Desa. Alhamdulillah di hari Sabtu kemarin Desa Dander sudah melaksanakan. Kemudian ini insya Allah Desa Jayanti di tanggal 25-26, sama halnya Desa Pasir Gintung di tanggal 20. Selang 3 hari nanti pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan. Tadi yang disampaikan oleh Ketua bagian dari dinamika. Kebetulan Desa Pasir Gintung pernah mengabdi MTQ di tahun kemarin. Hal-hal tadi yang disampaikan dinamika tersebut kami kemarin di Pasir Gintung itu. Jadi sebuah hal yang baru butuh proses penyadaran, butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Jadi lamun sederhana nama kurang, panitia kudu ngalah jemput bola. Jadi sekilas cerita di Pasir Gintung, entah nanti korelasinya sama atau tidak dengan Jayanti, mau digunakan tidak mangga. Tapi sekilas tadi yang digambarkan sebenarnya nama seliwai. Karena tadi sesuatu hal yang baru itu butuh proses sosialisasi yang intens, sosialisasi yang masif. Sama hal dulu pada saat di Pasir Gintung itu, awal itu kita serahkan formulir ke RT. Kasih range waktu, alhamdulillah minimalis pesertanya. Nah dari situ kita ada beberapa ikhtiar jemput bola ini. Jadi panitia itu kemarin istilahnya kita yang silaturahmi jemput bola ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah gitu. Karena tadi memang sosialisasi terkait apa itu MTQ belum semua masyarakat mengetahuinya. Yang jauh misalkan kembali tadi karena saya orang Pasir Gintung, ceritanya Pasir Gintung gitu ya. Akan berbeda memang dengan Jayanti mah banyaklah tokoh-tokoh yang terkait MTQ gitu. Jadi sepertinya tidak terlalu sulit dibanding Pasir Gintung. Kemarin Pasir Gintung sebagian masyarakat ngomong, apa sih itu sahil? Apa sih itu pahmil katanya. Pas tadi ditampilkan, oh katanya gue cerdas cermat gitu, pahmil amat kan budaknya. Terus sahil juga tanya pidato ceramah ya. Karena tadi butuh sosialisasi yang intens gitu. Maka tadi diawali proses persiapannya yang ya tadi lah artinya punten ke para panitia lebih intens ya, bagian dari ikhtiar ya sama-sama agar memaksimalkan peserta. Banyak dinamika di dalamnya dari masing-masing cabang. Insya Allah nanti karena waktunya hanya 2 minggu, kami dari pengurusan tidak akan merubah cabang di tingkat kecamatan seperti yang sudah-sudah. Mengingat beberapa hal yang tadi kalau ada beberapa perubahan tidak terus signifikan, hanya saja di arena yang kita akan rubah. Insya Allah sekedar informasi biar nanti punya gambaran dan strategi Desa Jayanti silakan. Pertama itu di arena 1 insya Allah nanti akan khusus arena cabang tilawah remaja dan dewasa. Itu arena pertama. Arena kedua tilawah anak dengan murotal. Kenapa kita rubah? Karena evaluasi tahun kemarin pakai Haji Nur Hasan ya, yang di arena 1 itu sampai malam ya.
Kalau kemarin kan tilawahnya remaja, anak, dan dewasa. Oleh karena itu tahun ini insya Allah hanya remaja dan dewasa di arena 1 tetap bisa. Yang kedua di arena 2 itu morotal dan tilawah anak, jadi urusan budak kalitik lah gitu. Kemudian dari estimasi kalau dua cabang insya Allah biar sore selesai gitu ya. Dewan Hakim kasihan kalau sampai malam gitu kan ya. Terus terutama panitia untuk merekap nilai itu tidak terlalu terburu-buru gitu. Kemudian yang ketiga Fahmil Quran, yang keempat Sahril, yang kelima Quratul Kutub. Tadi sekilas saya ngobrol dengan persiapan STQ desa ini, prinsipnya yang biasa dilombakan di tingkat kecamatan itu yang akan diselenggarakan 2 ya, tilawah sama Quratul Kutub. Pertama terkait tilawah, mungkin saya tidak panjang lebar lah di sini tempatnya gitu ya. Jadi mau panjang lebar istilahnya doang ngajaran lebih ngoja gitu. Jadi saya tidak masuk ke teknis, nanti ada para kiai, para ulama yang menyampaikan. Kemudian tadi yang selanjutnya Quratul Kutub tadi tantangan hambatannya tadi. Saya pikir sama, kalau serah terima pasti sebenarnya dikobong atau orang yang mondok di mana gitu. Cuma tadi ada beberapa hal ketentuan pada saat MTQ dengan kaprahna orang ngaji di pesantren. Terutama tantangannya adalah dari segi bahasa. Kan namanya kalau mah biasanya Betawi gitu ya. Saya mah tulisannya aja sudah baik pengajaran. Jadi kan bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya. Nah pada saat musyawarah itu harus pakai bahasa Indonesia. Itu nanti lebih pembinaannya di titik itu dari sisi bahasanya. Kalau terkait itu saya pikir ya tadi sudah ini. Nah tinggal tadi memang kedua selanjutnya adalah memberikan punten pemahaman, penyadaran, karena kadang ya setiap ini kan punya prinsip masing-masing gitu. Apalagi misalkan kayak cabang tahfidz gitu. Banyak di kecamatan Jaya ini yang tahfidz. Cuma tadi kembali dari sisi ketentuan kan tidak hanya harus hafidz saja, tapi harus ada tilawahnya gitu. Kan mencari orang yang komplit seperti itu kan agak susah ya. Hanya sebatas tilawah saja gitu kan banyak. Terus misalkan hafidz saja banyak gitu. Tapi yang memadukan itu tadi gitu. Nah ini PR bersama lah ke depan seperti itu. Satu hal yang pasti, penyelenggaraan STQ di tahun ini Desa Jaya saya sangat mengapresiasi. Ini bagian dari siar kita bersama, bentuk desa dalam segi pembangunan. Jadi pembangunan itu tidak hanya bersifat infrastruktur, tapi pembangunan juga adalah pembangunan manusia. Nah salah satunya melalui STQ ini. Tidak apa-apa, belum maksimal, belum sempurna. Ini mengawali sudah sangat baik saya pikir. Tinggal nanti bagaimana teknis-teknisnya selagi ada waktu kita ikhtiarkan bersama. Nah nanti pada saatnya ya dengan sesuai yang apa kita sudah ikhtiarkan saja. Kalau lihat ronde acaranya sudah sangat baik atau hampir menyerupai MTQ tingkat kecamatan sebetulnya gitu, kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, pertama mungkin yang sudah sama-sama diketahui, ini saya gambarkan saja. Pun yang nanti saya sampaikan tidak semua di tingkat kecamatan MTQ-nya seperti ini. Tapi gambaran secara umum ya ini gambaran tingkat kabupaten. Kan kita berbicaranya ke depan ke atas gitu ya. Agar bagaimana kita bukan berbicara STQ sekarang ini saja, tapi ke depan nanti baik desa atau kita semua bisa mencapai itu. Salah satunya misalkan nanti punten Pak Sekdes tahun depan bisa menganggarkan pembinaannya. Jadi bisa per bulan, per 2 bulan atau per 3 bulan gitu. Sama halnya insya Allah nanti mudah-mudahan terlaksana dan didukung oleh semua pihak. Kami di LPT Kecamatan itu akan insya Allah akan melaksanakan program kerjanya pembinaan sendiri. Jadi tidak hanya sebatas orientasinya STQ desa, juaranya dikirim ke kecamatan, MTQ kecamatan dikirim ke kabupaten. Kan itu instan. Ya artinya tidak salah. Tapi ada ruang di situ yang kosong, yaitu pembinaan. Artinya jangan sampai kita desa, kecamatan, LPTQ terima matangnya saja. Batu mondoknya di mana, ngajinya kasar gitu. Kurang kasarnya yang punya nang.
Tapi di sisi lain kita punya tanggung jawab moral. Nanti LPT kecamatan insya Allah masuk di dalamnya. Artinya insya Allah misalkan nanti pada saat MTQ di kecamatan besok juara 1 sampai juara 10 misalkan. Nanti bukan persoalan itu dikirim atau tidak ke kabupatennya, tapi bagi kami ke depan yang 1 sampai 10 itu aset kecamatan Jayanti. Catatannya yang penting orang desa sekecamatan Jayanti. Itu nanti kita akan bina baik dari beberapa cabang yang sekiranya nanti insya Allah kami akan buatkan masing-masing desa lokasi. Misalkan untuk cabang tilawah dipusatkan di Sumur Bandung, di Desa Jayanti misalkan untuk tahfidz, kemudian untuk di Dander Pahmil, di Pasir Gitu misalkan kaligrafi. Mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana. Dukungan semuanya memang tidak mudah, pembinaan tidak instan, butuh proses waktu, butuh sama-sama tadi. Karena itu bagian dari kewajiban kita LPTI, dari selain kita melaksanakan yang sifatnya reguler tahunan. MTQ itu kan kegiatan yang rutin tahunan ya, tapi ada kewajiban yang besar selain itu. Bagaimana dari pembinaan terkait persiapan MTQ-nya, kemudian tadi yang paling miris punten 50% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran atau bahasa buta huruf Al-Quran. Itu sebetulnya lebih besar tugas kita sama-sama. Mudah-mudahan tadi sekali lagi media sosialisasi, media STQ ini, MTQ ini menjadi tadi membuka pintu untuk penyadaran bagi semua pihak, bagi kita semua untuk mencapai hal-hal tadi. Nah, sekian saja terkait tekniknya, ini bagian kewajiban saja, tapi tadi nanti dalamannya ininya tuh ada saat tadi saya sampaikan lagi depan saya lebih ini semua. Pertama untuk cabang tilawah, dari sisi golongan itu kan yang sama-sama kita ketahui itu ada 3. Ada golongan dewasa, remaja, dan anak-anak. Biasanya kalau tingkat kabupaten itu kita di kecamatan ada range batasan usia di masing-masing jenjang tersebut. Pertama misalkan untuk golongan dewasa itu maksimal usianya 40 tahun. Sekolah ya, kita asup kalau nggak masuk asup nah, bisa aja saya masuk bed lah, ulah sekolah. Kemudian untuk golongan remaja maksimal usianya 24 tahun. Kemudian untuk anak-anak maksimal 14 tahun dan khusus murotal biasanya maksimal di 12 tahun. Nah kemudian terkait makronya tadi sebetulnya kalau di tingkat desa dan kecamatan biasanya mereka sendiri lah yang membedakan. Artinya ini bagian dari sebetulnya salah satu pembinaan itu ya MTQ ini. Jadi tidak sedetail yang saya sampaikan Pak Hasan ya. Kalau makro malah pas, kalau kecamatan dan desa mah seininya lah gitu, si pesertanya yang mengajukan ya. Kecuali di tingkat kabupaten yang lain hal itu. Karena tadi lah ini bagian pembinaan kita semua. Karena kalau susu tadi saya pikir butuh proses untuk sejauh itu. Gitu. Pertama untuk golongan dewasa itu putra putri biasanya dari 1 sampai 30 diberikannya itu 1 jam sebelum tampil. Kebetulan kayak tahun kemarin saya salah satu yang bagian di makronya. Jadi antri itu sekabupaten di Masjid Al-Amjad antri ngambil makronya dulu. Itu salah satu bagian tugas nanti pada saat tampilan di kabupaten. Kemudian untuk golongan remaja 1 sampai 20 diberikan 12 jam sebelum tampil. Kemudian yang anak-anak itu 1 sampai 10 24 jam sebelumnya. Kemudian yang terakhir murotal kan 30 lah kalau misalkan di kita mah gitu ya, batas untuk tadi. Tapi itu semua dari yang saya sampaikan artinya tidak harus sakit seperti ini gitu. Kemudian penilaian cabang tilawah tadi sudah disampaikan sebetulnya, apalagi atau Haji Masuro gitu. Saya mengambil ini dari penilaian biasa yang dilaksanakan oleh MTQ, bagaimana standar Dewan Hakim memberikan penilaiannya. Pertama untuk cabang tilawah itu ada 4 cabang, ada 4 bidang yang dinilai.
pertama adalah bidang tajwid. Tajwid itu biasanya mencakup mahorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan ahkamul mad wal qasr. Yang ditanya apa itu saya tidak tahu. Dia mah teorinya kayak kenupasan. Kemudian yang kedua bidang suara. Penilaian yang kedua itu di suara itu adalah bagaimana kejernihan, kehalusan, kenyaringan, keutuhan, dan pengaturan napasnya. Nanti di situ punya bobotnya, misalkan dari bobotnya maksimal 30. Nah itu semua nanti. Yang ketiga bidang fasohah, kepasihan mengucapkan huruf di dalam. Yang kedua penyesuaian lahjatul arabi. Kalau apa maksudnya itu mas seperti ragam logat kurang ya, sehingga misalkan istilah serang kayak serang tulisannya sarua ya, maknanya beda gitu. Kalau misalkan kalau di Arab mah palah, kalau pakai tahjid jadi petani gitu ya, atau pakai tahjid mari menangan gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, kalau salah koreksi Kemudian yang keempat bidang lagu. Biasanya kalau standarnya di kabupaten itu untuk nanti dewan hakim itu ada 5 sesuai bidangnya, sesuai bidang perkiraan penilaiannya. Untuk lagu itu ada lagu 1 dan lagu 2 biasanya gitu. Tapi di sini tidak harus seperti itulah, maka nanti panitia kemudian dewan hakim yang sekiranya menyesuaikan dengan peserta di sini. Biasanya kalau untuk lagu itu dinilainya dari jumlah lagunya, peralihan, keutuhan, dan tempo lagu. Yang selanjutnya irama dan gaya, yang terakhir variasinya. Itu beberapa penilaian dari 5 bidang untuk tilawah. Kemudian yang selanjutnya untuk murotal sebetulnya tidak beda jauh. Cuma dari tadi hanya 3 yang diambil untuk murotal tersebut. Kalau untuk murotal itu sama, bidang tajwid sama yang tadi. Kemudian bidang irama mungkin lebih untuk murotal tersebut bidang iramanya hanya suara, irama dan variasi atau lagu. Yang terakhir tempo bacaan atau pengaturan napas. Yang terakhir bidang fasohah sama, kepasihan mengucapkan huruf dan penyesuaian lahjat Arabi. Itu untuk cabang tilawah yang di dalamnya ada murotal. Kemudian yang kedua ini cabang qiraatul kutub. Tadi sudah disampaikan. Pertama dari sisi usia, kalau ketentuan standar MTQ-nya, pertama untuk kuliah itu maksimal usianya 34 tahun, kemudian untuk wustonya itu maksimal 24 tahun, untuk ulanya maksimal 19 tahun. Sama halnya kembali kalau untuk ini sebetulnya di tingkat desa aja syukur itu ya, tinggal nanti kita klasifikasikan sesuai kondisi lah di sini gitu. Kemudian makro tadi sudah sedikit dibahas oleh ketua panitia. Qiraatul kutub itu makronya kalau memang standar yang kemarin tadi yang sudah disampaikan untuk kuliah itu kitab tafsir Munir, biasanya fokus di juz 1 dan juz 2. Kemudian golongan wusta itu kitab Zain, bab ibadah dan muamalah. Kemudian yang ketiga golongan ula itu kasifatus saja semoga. Terus terang untuk tahun ini belum ada juknis yang keluar dari kabupaten. Bahkan tahun kemarin itu qiraatul kutub tidak ada ya, kalau tidak salah. Kemarin saya konsultasi dengan Dewan Pembina untuk MTQ di kecamatan, qiraatul kutub itu mau diadakan atau tidak. Mengingat di tingkat kabupaten sudah tahun kemarin dan tahun kemarin terutama itu tidak ada cabang qiraatul kutub. Tapi arahan dari Dewan Pembina itu diadakan. Kenapa diadakan? Bagian itu mungkin kearifan lokal lah ya, tradisi orang Jayanti gitu, Piraku gitu. Terlepas tadi yang saya sampaikan di awal, bukan persoalannya yang kita lombakan untuk KMTQ kabupaten saja, tetapi tadi lebih bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di desa-desa di kecamatan Jayanti itu sendiri. Memang tadi kalau misalkan ada pilihan, kalau tahun-tahun sebelumnya makronya tersebut biasanya Fathul Qorib, terus Fathul Mu'in gitu ya, kemudian Fathul Wahab dan lain sebagainya, itu silahkan saja sesuai tadi. Tapi itu sebetulnya lebih kepada kita kurang orang Banten ya, pilih aja saya Nawawi gitu.
bagaimana kita semua sebagai istilahnya di wilayahnya bagian ikhtiroman, bagian dari dan sebetulnya landasan dasar kita terutama berbicara fikih, orang misalkan ya Kak Imam Syafi'i kan dasarnya itu ya, makanya tadi yang disampaikan bagian dari kearifan lokal kita semua. Kemudian untuk penilaiannya, untuk calon Qiraatul Qutub itu pertama 3 hal, ada 3 bidang yang akan dinilai di Qiraatul Qutub. Yang pertama bidang terjemah. Bidang terjemah itu cakupannya manal mufrodat, kosakata ya, kemudian manal jumal, dan yang terakhir manal kalamnya. Kemudian yang kedua bidang kefasihan membaca. Itu yang pertama ahkamul kalimat wa alamatuha, kemudian al-qawaid bin nahwi wa sorf, sorok tadi yang sudah sampaikan yang kedua, kemudian bidang tajwid. Sama halnya bidang tajwid di sini ada mahorijul huruf, ahkamul mad wal qasr, dan najhatul aron. Begitu Bapak Ibu sekalian yang insya Allah nanti di STQ Desa Jayanti 2 fokus di 2 cabang tersebut. Yang terakhir ini lombanya individu apa antar RT? Antar RT ya. Berarti kalau antar RT kan ada juara umum ya. Sebagai gambaran ada skornya berbeda antara juara 1, 2, dan 3 bobot nilainya. Kalau mau menggunakan juara umum kan antar RT ya, biasanya juara 1 itu bobot nilainya 5, kemudian juara 2 bobot nilainya 3, juara 3 bobot nilainya 1. Kalau menggunakan juara 1, 2, dan 3. Tapi kalau mau pakai juara harapan 1, 2, dan 3, tinggal naik ke atas ganjilnya. Yang juara 1 9, juara 2 7, juara 3 5, juara 4 3, juara harapan 3-nya 1. Itu mangga silahkan nanti untuk rekapitulasi penilaian di keseluruhan mata cabang yang dilombakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan menggurui, nanti silakan diulas, ditambahkan oleh para kesepuhan terkait hal-hal yang saya sampaikan. Yang terakhir poinnya adalah kami dari PTG Kecamatan mengucapkan terima kasih terutama ke Desa Jayanti yang sudah menyelenggarkan STQ. Mudah-mudahan ini menularkan ke desa yang lain. Harapannya di 8 desa Kecamatan Jayanti tahun depan semua melaksanakan STQ. Agar bagaimana kemeriahan, sosialisasi, pembinaan, bagaimana lebih membumikan Al-Quran sama-sama kita sukseskan. Karena tadi kadang berbicara MTQ kan hanya orang-orang tertentu gitu. Tapi bagaimana ke depan kami pun di pengurus LPTQ, MTQ itu tidak hanya di desa tertentu. Jadi bagaimana semua 8 desa itu memeriahkan, kemudian sama-sama ikut serta di dalam MTQ tersebut. Jadi MTQ itu tidak hanya sebatas hutan gitu ya. Karena saya keliling 8 desa, ada pemahaman tadi lah paling beda nanti Sumur Bandung, Pasir Muncang, Gandul, atau desa saya besar loh gitu ya, itu menang juara Pasir Gintung, Pangkat, Cikande, Purworejo, nah ya gitulah wujud akademi ya. Tapi harapannya dari semua desa gitu ke depan, salah satu program kami itu gitu, bagaimana lebih membumikan Al-Quran di semua desa. Kemudian lebih besar pengembangan tidak hanya sebatas 5 cabang yang saya sampaikan, karena berbicara MTQ itu kan tidak hanya sebatas tilawah saja. Memang kalau berbicara tilawah ya kasarnya desa Kecamatan Jayanti gudangnya gitu. Tapi bagaimana dengan cabang-cabang yang lain? Ini sama ya, sekaligus supaya kita bersama gitu. Di MTQ itu kan banyak cabangnya yang bagian dari ilmu Al-Quran itu sendiri.
Dari 3 hal itu, bagaimana dari suara melalui tilawahnya, kemudian bagaimana kajiannya melalui tafsir, kemudian karya ilmiah itu anak sekarang. Kemudian dari sisi seni tulisannya, kalau zaman pada mahfadnya, warima kaligrafi, dari sisi kaligrafinya, bagaimana mudah-mudahan dari beberapa cabang yang banyak itu kita ke depan mudah-mudahan semua cabang bisa ada potensi dari desa sekecamatan Jayanti ada. Kita semua sudah membuktikannya. Haji Mansur orang Muara dia bisa berbicara di tingkat nasional internasional itu ya. Ya artinya ya ada Kiai Haji Nur Hasan dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana virus-virus itu kita tularkan ke semua anak didik kita kayak cucu orang sadayana bikin pengembangan Al-Quran itu sendiri. Sekali lagi itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.